dulu. Hari ini kita akan mempelajari mengenai penggunaan matematika dalam ekonomi, ya. Nah, matematika ini sangat berhubungan dengan bidang ilmu yang lain, ya. Salah satunya adalah ekonomi. Nah, peranan matematika ini di dalam ekonomi yaitu memegang peranan yang sangat luar biasa bagi kemajuan dari ekonomika sastra ke ekonomika matematis. Maknanya apa? Kalau dulu ya ekonominya itu berdasarkan banyak menggunakan kata-kata, tetapi setelah adanya masuk matematika ke dalam bidang ekonomi, maka matematika ini akan membantu dalam bidang ekonomi di dalam melakukan perhitungan, kemudian banyak sekali nanti peranannya apa, kita akan mempelajari di hari ini, ya. Nah, contohnya adalah matematika ini membawa diagram dan gambar, ini untuk menjelaskan fenomena ekonomi. Teman-teman pernah mendengar kata inflasi misalkan, gitu ya, pernah ya. Nah, terus kalau ini yang lagi tren nih, ada trading. Trading tahu? Nah, itu kan kayak kurva naik turun gitu, gitu. Nah, itu peranannya siapa? Peranannya matematika, bikin gambar dan diagram. Siapa yang bisa memaknai? Yang bisa memaknai kan orang matematika bisa memaknai gambarnya. Lah, dari hasil gambar itu dianalisis oleh ahli ekonomi. Misal, dengan grafik seperti grafik saham yang naik turun nih, apakah saya akan invest ke sana atau enggak? Oke, kalau misalkan kurvanya itu cenderung naik, oh ini bagus nih, berarti saya mau invest 500 juta ke perusahaan ini, gitu ya. Tetapi kalau perusahaannya nih menunjukkan diagram yang kurang menarik, nah kita juga perlu menganalisisnya, apakah layak atau enggak ini. Nah, kelayakan proyek nanti ada kayak gitu mata kuliah ini di materi berikutnya. Jadi seperti itu peranannya. Kemudian selain diagram dan gambar juga ada peranan nih di matematika yang namanya aljabar vektor, matriks, perhitungan diferensial dan integral. Kalau dulu ketika teman-teman mahasiswa ini masih SMA kan belajar integral. Kurang tahu nih fungsinya apa sih aku belajar integral sampai seperti itu, ya toh? Belajar diferensial, ternyata ini dipakai juga untuk analisis ekonomi. Nah, tidak hanya berhenti integral, cuman ngitung volume benda putar misalkan, kan nggak tahu maknanya di kehidupan sehari-hari bentuknya seperti apa. Nanti dipakai di sini, nah ternyata untuk menghitung permintaan, penawaran suatu barang. Nah, ini dipakai juga hitungan-hitungan menggunakan aljabar gitu. Kemudian, nih pelopor dari penggunaan matematika dalam ekonomi ada Jevons, Marshall, dan Milras. Nah, ini ora Marshall ya, tapi Marshall. Kemudian nih, kalau kajian ekonomi yang terpusat kepada konsep-konsep kualitatif nih, dulunya itu masih di seputaran harga, biaya, tingkat upah, investasi, penghasilan, dan laba. Kemudian di dalam menganalisis masalah ekonomi, kita menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan matematis, yaitu dengan matematika ekonomi. Yang kedua dengan pendekatan non-matematis. Jadi yang akan kita bahas nantinya ada di nomor 1 ya, yang pendekatan dengan matematika. Apakah semua masalah ekonomi itu harus dengan matematika? Tidak ya. Tentunya ada yang lain, ya. Nah, kita akan mempelajari tadi, ini jelas ya, yang ini ya, ada pendekatan matematika dan ada pendekatan non-matematika. Kalau Bu Ratri itu tidak mendalami yang pendekatan non-matematika, kita hanya di nomor 1. Sedangkan pendekatan matematika ini akan dibagi lagi, nak, ternyata. Pendekatan matematika dibagi lagi dengan menggunakan dua translasi. Ya, translasi artinya apa? Siapa yang masih ingat nih? Pergeseran.
Pergeseran ya. Oke, bagus. Jadi pergeseran. Oke, kalau bahasa Indonesia yang lebih mudah dimengerti. Translasi nih, pergeseran problem ekonomi ke representasi matematika. Jadi awalnya ada problem ekonomi berupa verbal statement problem ke representasi matematika atau mathematical representation. Kemudian yang kedua, translasi penyelesaian masalah ke interpretasi ekonomi. Yuk, kita perhatikan bedanya nih apa. Kalau yang pertama, itu kan ada masalah ekonomi. Kemudian kita geser. Nah, kita dekatkan ke dalam bentuk representasi matematika. Oke, bisa dipahami ya. Dari masalah ekonomi ke masalah matematika. Oke, kalau yang kedua, ini dari translasi penyelesaian masalah dengan matematika, ya. Jadi sudah dihitung dengan penyelesaian matematika atau mathematical solution diinterpretasikan ke dalam ekonomi. Nah, hasilnya dibalikan lagi ke dalam hasil yang dibutuhkan untuk masalah-masalah ekonomi. Bisa dipahami? Bisa ya, pelan-pelan ya. Oke. Ini mungkin nanti teman-teman yang dulunya SMA, jurusan IPS, atau yang SMK ambilnya administrasi perkantoran, ini bisa bantu Bu Ratri nih. Jika Bu Ratri misalkan di dalam menjelaskan masih ada yang kurang gitu ya, nanti. Oke, nah tentunya kenapa sih matematika ini digunakan untuk mendekati masalah-masalah ekonomi? Tentunya dengan memperhatikan beberapa keuntungan di dalamnya. Yang pertama yaitu bahasan di dalam matematika lebih ringkas dan tepat. Kemudian matematika ini banyak sekali dalil-dalil sehingga akan memudahkan di dalam pemakaiannya. Jadi tidak tidak pakai masalah-masalah yang diwujudkan di dalam bentuk masalah ekonomi, tetapi dengan adanya dalil-dalil ini bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kemudian dengan matematika ini mampu merumuskan asumsi-asumsi dengan jelas sehingga terhindar dari bias. Bias itu bermakna ganda ya, atau semu, maknanya semu kayak gitu. Jadi dengan asumsi-asumsi matematika ini harapannya masalah-masalah ekonomi itu dapat tadi dari masalah ekonomi ditranslasikan ke dalam bentuk representasi matematika. Representasi itu perwujudan ya. Jadi ada masalah ekonomi kita bisa bentuk tuh di dalam misalkan persamaan, kemudian di dalam grafik. Nah, kalau kita pakai kata-kata, misalkan tadi tradingnya ya, trading ini cenderung turun terus, setiap harinya turun. Nah ini kalau pakai kata-kata bisa jadi kan dibolak-balik ya. Nah kalau pakai gambar kan kita lebih mudah sehingga menghindarkan kita dari makna yang semu. Kemudian di dalam pendekatan matematika ini juga memungkinkan kita untuk menggunakan banyak variabel ya. Kan tidak dibatasi ya, kalau teman-teman ini belajar matriks dulu pakai variabel yang banyak juga boleh gitu. Oke, kemudian ada beberapa topik di dalam ekonomi, topik matematika. Yang pertama adalah matematika keuangan ya, ini dibangun dengan menggunakan konsep barisan dan deret sehingga matematika keuangan ini akan berkaitan dengan masalah-masalah pertumbuhan, misalkan bunga tunggal dan majemuk untuk sistem perbankan. Pernah ya dulu ya ketika kuliah ini menghitung banyaknya tabungan setelah berapa tahun dengan bunganya sekian persen. Nah itu pakai matematika ya, pakai konsep barisan dan deret gitu. Kemudian nanti konsep matematika yaitu anuitas. Anuitas ini digunakan untuk kredit motor, KPR. Jadi misalkan kalian mau ambil motor
motor Vario seharga 27 juta, mau dikreditnya 5 tahun, per bulannya berarti harus bayar berapa? Dengan bunga dan DP yang sudah ditentukan. Nah, nanti ada hitungannya. Teman-teman nanti yang dapat materi anuitas nih akan ngitung. Seperti itu. Kenapa sih bisa muncul? Kalau dari dealer kan sudah muncul ya. Kalau misalkan mau nyicil 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, nanti keluarnya per bulannya berapa kan sudah ada. Nah, ini wajib dicurigai, teman-teman. Apakah misal harga motornya 25 juta, saya kreditnya 3 tahun, kok saya harus bayar sekian? Oh, berarti saya bayar bunganya untuk dealernya itu sekian, kayak gitu. Ya. Kemudian ada konsep barisan dan deret yaitu dengan depresiasi. Nah, ini contohnya adalah aset aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, aset tetap itu misalkan mesin produksi ya. Mesin produksi ini kan tentunya akan mengalami penyusutan. Depresiasi itu penyusutan. Artinya gini, kita beli di tahun 2020 misal. Untuk mesin itu kan akan mengalami kemunduran atau penurunan fungsinya dari tahun ke tahun ya. Misalkan mesin tadi dibeli di tahun 2020, di tahun 2030 bisa jadi mesinnya kan sudah hampir rusak. Nah, itu dia menggunakan barisan dan deret. Kira-kira mesin ini akan berhenti produksi itu di tahun keberapa sehingga saya sebagai pelaku perusahaan harus mempersiapkan, menghitung. Oh, dalam 10 tahun ke depan saya harus beli mesin yang baru, misal seperti itu ya. Kemudian ada analisis biaya manfaat atau benefit cost analysis, di mana ini digunakan untuk menghitung kelayakan proyek yang akan dibangun. Jadi, misal kita mau membuat proyek nih, kita harus menghitung dulu. Nah, tidak hanya, oh saya invest sekian puluh juta ke perusahaan ini, itu tidak bisa. Ya, harus ada hitung-hitungannya dulu apakah ini layak atau tidak. Nah, untuk kasus-kasus yang kemarin ada beberapa apa namanya itu ya, afiliator ya yang ditangkap polisi. Kalian dengar enggak tuh? Crazy Rich. Nah, hati-hati ini ya. Ini mohon maaf Ibu selingi itu ya karena ini ada sambungannya sebenarnya. Crazy Rich sampai. Contohnya Indra Kents ya. Indra Kents ini kan sebagai afiliator dia kalau live misalkan nih Ibu misalkan saya mempunyai proyek atau apa itu istilahnya ya. Saya mempunyai usaha, mempunyai bisnis di bidang catering. Ini dengan modal sekian-sekian saya bisa nih jadi seperti sekarang ini saya punya mobil Ferrari, saya bisa kasih uang jajan pacar 20 miliar, misalnya seperti itu ya. Tentunya kan Zulfikar jadi merokok gitu. Waduh, cuman jualan nanam saham di sana bisa jadi sekian puluh miliar dalam waktu 2 tahun misalkan. Zulfikar nih punya uangnya 100 juta. Nah, kalian punya uang berapapun akan saya simpan, saya investkan ke perusahaan ini, nantinya setiap bulan akan saya mentori. Bagaimana caranya uang ini tuh bisa berkembang, beranak pinak gitu ya. Nah, Zulfikar ternyata tertipu daya ngirim invest ke saya. Nah, ternyata bisnisnya nggak ada. Ya kan? Ya Zulfikar gigit jari, apalagi pacarnya. Ya enggak jadi dapat uang saku 20 miliar ya. Ini Bu Retri mungkin sampai tua baru bisa ngumpulin 20 miliar. Itu mbok iso mbora. Amin ya Allah. Muga-muga bisa ya. Itu malah curhat ini. Oke. Nah, ini pesan dari Bu Retri ya, teman-teman mahasiswa harus bijak di dalam bersosial media ya. Jadi jangan selalu tergiur dengan orang-orang yang suka pamer seperti itu ya. Kalian juga misalkan punya uang segitu banyaknya atau punya apapun lah yang kecil-kecil, nggak usah dipamer-pamerkan gitu. Terus live
Instagram misalkan, hai guys, ini saya habis beli buku statistika inferensial nih, harganya 100.000 guys. Aku akan belajar kayak gini guys. Nggak usah ya, Ibu doakan semuanya nanti akan jadi orang-orang sukses. Tetapi pesan saya, ya, saya lupa bunyi ayatnya di dalam Al-Quran, tetapi bahkan sebiji zarah pun ada kesombongan di dalam diri kalian, itu insya Allah tidak akan masuk surga. Pasti tidak akan masuk surga. Nah, na'udzubillah min dalik ya. Ini saling mengingatkan. Bukan berarti itu paling sempurna. No, saya masih juga belajar ya. Tetapi nih, teman-teman kan ini pasti punya Instagram semua, punya YouTube semua, ya. Jangan tiru yang kayak gitu ya. Nah, mengerikan itu. Mengerikan kalau kita misalkan ini jam 20 miliar jamnya, dipukul-pukul ketek-ketek pakai palu sampai rusak. Kan ya benar-benar crazy, nggak jadi rich ya, tapi crazy beneran. Nggih, malah gila beneran wong duit 20 miliar kok dirusak. Kan ya banyak orang yang membutuhkan di luaran sana, nggih. Bahkan Bu Ratri ini, bukan berarti saya nggak punya gas, ini lagi curcol nih juga, lagi kesusahan minyak goreng nih, jadinya kalau goreng telur pakai teflon aja, ya minyaknya dikit banget gitu diceplok, jadinya nggak usah pakai minyak goreng. Ini mungkin strategi pemerintah juga nih, strategi ekonomi, dengan cara melangkahkan minyak goreng sehingga kita beralih ke pepes dan botok, sehingga kita lebih sehat, ya kan? Jangan makan gorengan, bikin kolesterol sama sakit jantung. Nah, teman-teman nih mungkin nggak tahu karena nggak pernah ikutan maknya masa ya. Tapi nanti coba cek Indomaret, Alfamart itu nggak ada minyak. Ya lanjut ke sini. Nanti kita selingi cerita minyak lagi ya. Nah, karena ada kaitannya nih. Kemudian analisis input output, programasi linier, surplus konsumen, surplus produsen, analisis break even, ini semuanya dibangun dengan konsep fungsi linier dan non-linier. Non-linier itu bisa juga fungsi kuadrat, ya. Kemudian juga ada matriks, kalkulus diferensial juga. Ini membangun surplus tadi sama analisis break even. Nah, ini yang sudah buat PKM kewirausahaan pasti pernah dengar nih break even point. Jadi kamu impas, produsen impas itu di harga berapa setelah dihitung, ya. Terus nanti dijual harga berapa kan harus lebih dari harga impasnya. Lanjut. Nah, masalah fundamental di dalam ekonomi. Ini kebutuhan, masalah fundamental di dalam ekonomi itu kaitannya dengan kebutuhan manusia yang dibagi menjadi 3. Pernah dengar? Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, coba Ibu tanya ke teman-teman mahasiswa, dijawab ya. HP-mu itu termasuk kebutuhan primer, sekunder, apa tersier? Silakan dijawab. Sekunder, Bu. Sekunder. Zulfikar sekunder. Febi? Kalau nggak punya HP, kamu akan jadi stres. Lihat definisinya ya. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar hidup berjalan dengan normal. Nah, Mbak Febi, Ibu tanya ulang nih. HP-mu masuk kebutuhan mana? Primer sepertinya, Bu. Primer. Mbak Febi primer. Oke, Marsha gimana? Primer, Bu. Primer. Oke. Tadi Zulfikar masih sekunder? Masih, Bu. Masih. Yang lain? Gimana? Yang lain? Coba berpendapat. Sekunder, Bu. Sekunder. Oke, coba kita lihat ya. Nah, ini versi saya gitu. Kalau Bu Ratri nggak makan,
hidup saya nggak berjalan normal. Kalau saya nggak punya HP, malah bisa berjalan normal hidup saya. Oke. Kalau ada HP malah buka WA terus, malah pusing. Enggak, Ceng ya. Tapi kita kembalikan ke definisi ya. Kebutuhan primer tadi adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar hidup berjalan dengan normal. Paling tidak kamu bisa hidup. Nah, gitu ya, hidupnya normal. Misalkan orang, mohon maaf ya, orang gila di tepi jalan. Butuh makan? Iya. Butuh pakaian? No. Butuh perumahan? Enggak. Tidur dimanapun dia bisa. Ya kan? Berarti kan hidupnya enggak berjalan dengan normal, toh? Karena ada dua kebutuhan primer yang dia tidak penuhi. Oke, bisa dipahami ya. Nah, senormal-normalnya tadi ya, minimal ada tiga contoh nih, ada pangan, sandang, dan perumahan. Misalkan kalian bilang HP itu kebutuhan primer saya, misalkan. Kamu nggak usah makan, tapi punya HP. Terus piye? HP-nya Medikrek gitu. Kan saya bisa pesan Grab, Bu, misalkan. Tapi kan itu makan lagi, balik lagi ke pangan, ya kan? Nah, untuk teman-teman mahasiswa ini kan masih normal semua ya, tidak ada gangguan ya. Tentunya juga butuh sandang yang layak, yang bisa menutup, ya, yang bisa menutup sehingga tidak malu. Nah, kemudian perumahan, nah meskipun masih dengan orang tua, tetapi kan kalian punya tempat tinggal yang layak, ya kan? Kemarin ada hujan angin kan nggak kebanjiran, meskipun banjir sedikit, tapi kan kalian bisa kemudian melanjutkan hidup lagi, begitu loh maksudnya Bu Ratri. Nah, oke, lanjut kita ke kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap di mana alat-alat ini atau barang-barang ini itu merupakan pelengkap dari kehidupan. Nah, ini hanya pelengkap saja untuk misalkan HP, untuk misalkan baterai ya. Nah, ini untuk membantu pekerjaan saya karena saya menghubungi mahasiswa lewat HP, misalkan seperti itu. Ya. Kalau baterai ke kampus HP-nya ketinggalan misal, kan tetap masih ada laptop. Di laptop kalau HP-ku nyala, ya dia kan masih bisa membuka WhatsApp grup. Tapi HP saya ini disetting kalau nggak dinyalakan berarti dia dianggap offline. Kayak gitu. Nah, misalkan terus TV. Nah, TV sekarang bukan kebutuhan sekunder lagi ya. TV hampir ditinggalkan. TV-nya ada, tapi connect-nya ke YouTube. Nah, yang sekarang terjadi seperti itu. Jarang orang yang nonton TV. Selain emak-emak yang nggak bisa menghubungkan TV dengan YouTube. Atau TV-nya belum bisa connect dengan YouTube gitu. Nontonnya kan Indosiar. Menangis. Gitu ya. Kemudian ada alat transportasi, tempat tidur, alat dapur, alat olahraga. Loh, ini kan termasuk perumahan, Bu. Tempat tidur, alat dapur. Nah, enggak, ya. Tempat tidur itu tempat tidurnya, kasurnya. Kalau kamu punya rumah, gitu, kan tidak harus punya tempat tidur. Untuk kamu tidur, boleh tidur di lantai, ya kan? Nah, tempat tidur yang empuk, kentul-kentul, nanti masuknya kebutuhan tersier. Nah, yang penting ada alasnya dulu, kan gitu. Nah, ini kebutuhan tersier ini untuk kebutuhan kemewahan di dalam rangka meningkatkan prestis, meningkatkan apa itu gengsi. Ya, contohnya mobil mewah. Kenapa sih orang-orang pada beli Tesla, padahal beli Innova kan ya bisa. Rasanya kan ya sama, naik mobil bisa diantar gitu ya. Tetapi ada prestisnya jika naik mobil dengan harga yang selangit tadi, ya kan? Kemudian kapal pesiar, tas mewah, villa, jet pribadi, baju mahal, perhiasan, dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan ini untuk masing-masing individu beda-beda ya. Kita tidak bisa menyamakan ini, apa namanya, misalkan untuk Bu Ratri.
Tas mewah itu masuk kebutuhan tersier untuk Bu Ratri ya, karena saya nggak mampu beli. Makanya saya melihatnya ini, oh tas mewah, ini kebutuhan prestis nih. Kalau misalkan Syahrini tas mewah karena dia punya banyak yo, mungkin menjadi kebutuhan sekunder bagi dia ya, pelengkap karena dia penyanyi, karena dia artis, punya tas itu sudah sebagai pelengkap. Ini loh, saya brandnya saya itu seperti ini. Kalau Bu Ratri kan enggak, ya. Makanya di antara kebutuhan sekunder dan tersier ini batasnya relatif tipis, ya. Dia relatif dan tipis. Relatif itu tergantung individunya masing-masing dan sekatnya tipis. Jadi tidak bisa kita sangat ini menjudge orang atau mengkomentari orang bahwa ini nanti gimana Bu Ratri kok misalnya ya, Bu Ratri pakai sepatu kok mau ngono tok. Aku loh sepatuku harganya 2 juta misalnya. Bu Ratri beli sepatu kok harga 200.000. Wih, Bu Ratri orang gaya banget nih, Bu Ratri dosenku kalah mbak aku misalnya. Nah itu tidak bisa dibandingkan seperti itu ya, karena tadi, nah relatif, ada kata-kata relatif tergantung masing-masing individu di dalam memandangnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Belum, lanjut ya. Makanya jadi netizen itu harus apa sih? Kalian tuh sering komen-komen nggak kalau di sosial media? Cewek-cewek. Lihat komentar, Bu. Lihat komentar, tapi nggak ikut komen. Mbak Erika, Mbak Erika. Mbak Erika sering komen-komen nggak di Lambe Turah? Buatan, Bu. Enggak ya. Nah, ini hati-hati ya. Jadi kalau saya pribadi, saya jarang, bahkan enggak pernah ya. Enggak pernah komen yang jahat-jahat ngono kuwi lho, ngata-ngatain orang misalkan. Saya kok kalau baca komen gitu ya, contohnya nih, wah anaknya Lesti sama Rizky Bilar kok gini gitu, sing komen jahat-jahat. Itu enggak usah ya. Kalau kamu komennya bagus-bagus, alhamdulillah, selamat ya. Nah, itu malah membangun, ya, nuansanya positif. Benar, saya juga sering bacain komen-komen. Kalau di YouTube-nya ibu-ibu masak, saya komennya tanya malah. Misalkan dia lagi praktek masak pakai panci sekian juta, 3 juta saya sebutkan ya, 3 juta di Inggris. Terus saya searching harga panci tersebut di sini harganya 13 juta. Terus saya komentari tuh, ini kalau di Indonesia harganya 13 juta, mahal sekali. Kalau di sana cuma 3.600.000 gitu kan. Terus dia balas di komen, nanti kalau kamu just tip dari Inggris dikirim ke Indonesia malah berarti ongkos, malah kena import tax, kena pajak impor. Nah kan saya jadi tahu, oh ternyata kalau beli dari luar negeri itu susahnya kayak gitu ya. Panci kan berat ya, apalagi satu set kayak gitu. Iki mau bahas opo malah tekan ngendi-ngendi, wis rapopo ya nak ya. Nah, kemudian tadi kebutuhan dibagi 3, ini ada jenis barang. Jenis barang dibagi jadi 2. Ada barang bebas, ada barang tidak bebas. Kalau barang bebas, ini ketersediaannya melimpah. Sehingga kamu tidak perlu mengorbankan sesuatu untuk memperolehnya. Pengorbanan itu bisa dengan cara membayar, ya. Contohnya nih, air sungai. Kalau kamu mau ambil, itu nggak perlu bayar kan? Silahkan diambil. Sinar matahari juga kamu nggak usah bayar. Bayangke kalau ini musim hujan, kita cari-cari sinar matahari untuk jemur baju misal, terus kan bayar. Nah, kan susah juga ya. Oksigen. Nah, ini oksigen bebas ya, bukan oksigen ditabung ya. Oksigen bebas seandainya sekali sedot kamu disuruh bayar 5 rupiah. Gitu. Lah sehari kamu harus bayar berapa miliar tuh nantinya. Makanya ini perlu barang-barang bebas ini perlu kamu syukuri. Oke, kepada Allah.
Ya Allah, terima kasih sudah memberikan oksigen secara bebas, memberikan sinar matahari secara bebas. Di Indonesia tuh, mungkin cewek-cewek nih pada gremeng. Ya Allah, awan panas banget, mau ke kampus rasa-rasa, skincare mahal, dan lain sebagainya. Nggih. Bersyukurlah kalian, karena kalau di Eropa, sinar matahari itu langka, nak. Nah, apalagi kalau winter. Winter tuh nggak ada sinar matahari, kayak ajaib gitu loh lihat sinar matahari. Makanya kamu berlimpah ruah sinar matahari dengan kulit eksotik ya wes alhamdulillah. Itu ya. Lanjut, kemudian jenis barang yang kedua adalah barang ekonomi, di mana barang ini memiliki harga karena ketersediaannya tuh langka. Nah, contohnya rumah, sepeda motor, nasi pecel. Nah, air, sama-sama air. Kalau air sungai tadi barang bebas, tetapi kalau air mineral sudah dikemas kayak gini. Nah, kayak gini. Kan ini memiliki harga, ya kan? Kemudian oksigen yang di dalam tabung. Nah, kemarin sempat langka kan ketika musim delta kemarin, itu contohnya kayak gitu nggih, bedanya antara barang bebas sama barang ekonomi. Kemudian di dalam masalah ekonomi ini ada masalah fundamental yang berkutat pada 3 hal, yaitu what, how, and for whom. What itu adalah buat apa ya. Nah, ini berkaitan dengan jenis barang yang akan dihasilkan dan kuantitasnya. Ini mau produksi apa? Kemudian banyaknya berapa? Ya kan? Kemudian how, siapa? Ya. Dan bagaimana? How kan bagaimana ya? Bagaimana caranya dan siapa yang bisa menghasilkan barang dan jasa tersebut? Nah, ini dibantu dengan teknologi. Kemudian for whom, untuk siapa sih barang jasa itu dihasilkan. Nah, kalau teman-teman mau buat PKM, ceritanya kan kamu mau buat bisnis baru ya, bikin produk baru, PKMK. Nah, kan barangnya apa? Misalkan kamu mau bikin produk jasa les privat dengan bantuan teknologi, misalkan pakai psikologi. Itu kan jenis barangnya, les privat dengan psikologi. Jenis barangnya, kuantitasnya berapa? Berapa materi yang akan disampaikan. Kemudian caranya bagaimana dan siapa yang menghasilkan. Oh, saya akan buat les privat tersebut, caranya saya akan integrasi antara materi matematika ke dalam e-learning psikologi. Nah, siapa yang bisa menghasilkan? Saya nantinya akan punya karyawan. Karyawannya siapa? Guru matematika, misalkan ada Pak Puji, Bu Febi, Bu Neva, gitu ya. Kemudian for whom, untuk siapa? Sasarannya siapa? Marketnya siapa? Nah, di PKMK kan aja kayak gitu. Teman-teman udah pada buat belum nih? Saya cerita kemana-mana nih, ternyata nggak tahu malah. For whom tuh untuk siapa? Jadi barang dan jasa itu saya buat kan ada sasaran pasarnya. Sasaran pasarnya misalkan anak-anak SMP nih yang mendekati tes AKM gitu, contohnya gitu ya. Kalau bareng-bareng dengan contoh yang lebih bisa kalian lihat malah lebih gampang. Oke, kemudian ya, what tadi ya mengenai barang yang dihasilkan. Contohnya, ini untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk akan ada pertanyaan. Jenis tanaman apa yang mau ditanam? Kemudian mana yang lebih diprioritaskan, apakah padi, jagung, atau sagu. Nah, setelah milih padi, jenis padinya itu padi yang mana yang banyak dikonsumsi, banyaknya berapa. Misalkan IR04 itu banyaknya berapa ton dalam 1 hektar, kayak gitu ya. Kemudian how, cara dan siapa. Caranya misalkan dengan menggunakan teknologi listrik, teknologi uap, air terjun, angin, nuklir. Nah, pilihan teknologi ini akan berkaitan dengan produktivitas dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Sehingga di dalam langkah how ini itu diperlukan studi untuk menentukan pilihan industri. Padat modal itu dia modalnya besar untuk membeli mesin-mesin produksi atau padat karya.
padat karya, uangnya habis untuk bayar karyawan. Nah, ini juga pemerintah perlu menganalisis. Misal di Jepara ini kan ada pabrik-pabrik sepatu ya, dari Cina, dari Korea kayak gitu ya. Nah, ini mereka misalkan boleh membangun pabrik di sini, tetapi harus yang padat karya sehingga masyarakat di sekitar itu bisa ikutan kerja di pabrik itu. Nah, apakah semuanya bisa dikerjakan dengan mesin? Sebenarnya mungkin bisa, tetapi ada beberapa hal yang memang di-cut. Ini loh, ini jatahnya manusia untuk bekerja kayak gitu. Oke. Nah, persoalan siapa ini juga bisa siapa tadi, siapa yang mau menghasilkan. Apakah nantinya ada BUMN, swasta, atau koperasi yang melaksanakan. Kemudian forum, untuk siapa barang jasa. Nah, apakah seluruh lapisan masyarakat atau hanya sekelompok tertentu. Nanti masalah forum ini terkait dengan masalah distribusi. Nah, contohnya nih, terkait dengan minyak goreng. Tadi Bu Retri kan bilang nanti akan terkait minyak goreng lagi. Minyak goreng itu kan Indonesia termasuk produsen yang besar ya, karena dia punya banyak lahan kelapa sawit. Nah, tapi kok terjadi kelangkaan di Indonesia? Ya kan? Ternyata saya baca berita tadi pagi ya, sekian ratus ribu liter itu dikirim ke luar negeri untuk diekspor. Karena hitungannya mereka, produksi yang untuk disebarkan di dalam negeri itu sudah cukup. Berarti masalahnya ada di mana? Produsennya ngakunya sudah produksi kok untuk masyarakat Indonesia. Nah, dia ternyata ada di distributor. Distributor ini main nakal sehingga tersendat pasokan untuk masyarakat seperti kita-kita ini ya, yang belinya cuma sedikit-sedikit. Kalah dengan pabrik mie instan yang awal-awal kemarin seperti itu. Oke, ini materinya sudah selesai. Teman-teman ada pertanyaan enggak? Halo? Dengar suara Bu Ratri? Ini ada 2 latihan soal, silahkan dikerjakan. Nah, nanti jawabannya bisa dituliskan di grup diskusi di Sunan ya. Bentar, Ibu stop share screen dulu. Tadi 2 soal tadi, kalian silahkan input di sini ya. Jadi nanti di Sunan, di pertemuan 2, ada bagian diskusi dan tanya jawab. Nah, masukkan sini ya. Nanti add new discussion misal. Saya tulis ya. Tadi yang nomor 1 pertanyaannya Pak. Pendekatan, nah 2 translasi di dalam pendekatan ekonomi. Nanti teman-teman untuk ini soal nomor 1, nanti ada soal nomor 2, atau kalian boleh punya topik yang lain, silahkan ditanyakan ya. Misalkan ada pertanyaan dan juga boleh menjawab. Tidak hanya menjawab pertanyaan saya, misalkan ada teman yang bikin topik, kalian menjawab pun boleh. Saya tunggu sampai sesuai jam kuliah kita ya. Jadi 2,5 jam dari pukul 9 sampai 11.30 ya berarti ya. Ini 3 SKS atau 2 SKS sih? 3 ya kayaknya. Bentar. Matematika ekonomi 3 SKS. 3 SKS berarti selesai 11.30. Jadi kalian boleh komen sampai pukul 11.30 ya. Nanti
dikerjakan juga di buku tugas boleh, nggih. Oke, ada pertanyaan lah? Ini 2 topiknya tadi ya. Kalau nggak ada, Ibu cukupkan kuliah pada hari ini. Ini kok pada belum nyalain videonya, Mbak Dita, Niswatur, Salma, Fatma, Fatma, Niswatur. Kemarin janjinya kita lu ya, kalian wajib ain untuk menyalakan video. Ayo makanya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu cukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman mahasiswa. Kita lanjutkan diskusi kita di Sunan. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke.